Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 RB, eh, pembelajaran mesin, yang dimana kita akan menyampaikan dari hasil kerja kelompok kami, yang dimana kita mengambil judul yaitu perbandingan metode klasifikasi dalam prediksi hujan di Australia. Gunakan model decision tree, neural network, random forest, dan support vector mesin. Di sini ada 6 anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Alfa Fedi Nugraha. Yang kedua ada Tifadila. Yang ketiga ada Remalina Sintia Putri. Keempat Sylvia Ajarani. Kelima Audrey Pradisma dan Mari Huruk. Dan yang terakhir itu Christian Arfianus Nathanael Biran. Di sini garis besar yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga rancangan permodelan, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Di sini ada pendahuluan itu bagaimana perkembangan teknologi informasi dan pemrosesan data yang telah buka pintu bagi eksplorasi metode klasifikasi yang lebih canggih ya, untuk aplikasi prediksi cuaca. Yang dimana eh, ketergantungan masyarakat pada informasi cuaca yang akurat semakin meningkat, terutama mengingat dampaknya yang signifikan pada berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, dan manajemen sumber daya alam. Untuk menjawab kebutuhan ini, pada tugas praktikum kali ini kami mengambil pendekatan klasifikasi untuk meningkatkan prediksi kejadian hujan di berbagai wilayah di Australia. Data yang kita gunakan dalam tugas praktikum ini berasal dari dataset Rain in Australia yang merupakan sumber informasi kaya yang mencakup observasi cuaca harian selama sekitar 10 tahun di berbagai lokasi di Australia. Dataset ini mengandung sejumlah variabel yang memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi cuaca, termasuk suhu minimum dan maksimum harian, yang dimana jumlah curah hujan, tingkat penguapan, jumlah jam matahari yang terlihat, arah dan kecepatan angin, kelembapan tekanan atmosfer, penutupan awan, serta suhu pada berbagai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada 4 metode. Yang pertama itu ada metode decision tree, di mana itu metode decision tree itu untuk mengintegrasikan fossil feature selection sebagai bagian integral dari pembelajaran model. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada neural network. Ini merupakan jaringan syaraf tier 1, yaitu yang biasa digunakan untuk permasalahan discrete, real, maupun vektor. Next. Nah, yang ketiga itu ada random forest, di mana metode ini tuh digunakan untuk menghindari overfitting dan memangkas pohon menggunakan metode random forest itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada support vector machine atau SVM. Ini merupakan salah satu algoritma dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Next. Nah, kemudian ada rancangan permodelan. Yang pertama itu ada pemahaman masalah atau problem understanding. Jadi, dataset weather ini tuh menyediakan informasi prediksi hujan di Australia. Nah, tujuannya itu untuk memprediksi apakah wilayah Australia ini akan mengalami hujan atau tidak. Nah, kemudian ada pemilihan algoritma. Dalam pemilihan algoritma ini harus dipertimbangkan termasuk sifat data dan tujuan prediktif yang ingin dicapai. Pemilihan algoritma ini di sini ada 4, itu ada decision tree, kemudian neural network, random forest, dan SVM. Kemudian ada eksplorasi data atau data exploration. Ini untuk mendapatkan pemahaman dan komprehensif tentang karakteristik dataset yang digunakan. Kemudian ada processing data. Ini untuk mengidentifikasi dan menangani nilai yang hilang untuk memastikan integrasi data. Kemudian ada pembuatan model atau model building, ini untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada evaluasi model, di mana evaluasi ini untuk
menyesuaikan atau mengarahkan model termasuk perubahan arsitektur ataupun penyesuaian parameter lainnya untuk meningkatkan performa. Next. Oke, bisa langsung ke decision tree. Pertama, kita membuat dan melatih model decision tree. Lalu kita memprediksi data pelatihan dan hitung nilai akurasi. Didapatkan nilai akurasi sebesar 79,6%. Kemudian kita juga memvisualisasikan pohon keputusan. Lalu kita juga membuat confusion matrix, yang mana 24025 adalah TP, yaitu hujan diprediksi dengan benar. Kemudian ada 1305 yaitu TN yang tidak hujan diprediksi dengan benar. Kemudian ada 2626 adalah FN tidak hujan diprediksi sebagai hujan. Kemudian ada 3721 yang adalah FN hujan diprediksi sebagai tidak hujan. Oke, selanjutnya kita membuat decision boundaries. Didapatkan plot seperti itu. Yang mana yang berwarna coklat adalah no dan yang biru adalah yes. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah random forest, di mana didapatkan nilai random forest yaitu 0,92946 dan nilai akurasinya sebesar 0,929461. Selanjutnya kita akan membuat definisi boundary-nya. Itu dapat dilihat di plot bawah yang berwarna coklat adalah no dan yang berwarna biru adalah yes. Selanjutnya SVM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada SVM dilakukan fitting, kemudian didapatkan skor untuk tes sebesar 85%, dibuatkan plot decision boundary seperti berikut. Dapat dilihat ketika Y-nya di bawah 0,5 ada yang bernilai 0 dan ketika X-nya lebih dari 0,0 bernilai 0. Untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk bagian neural network, di mana di sini diimport dulu library-nya, lalu ada membagi data menjadi data latihan dan data uji, lalu lakukan reduksi dimensi, di mana PCA itu dibagi 2 komponen menjadi pada data latih, lalu untuk modelnya ini digunakan hidden layer size, lalu kita uji juga latih modelnya lagi menjadi hasil reduksi PCA-nya. Next ke bawah. Masih ke bawah lagi nggak sih? Oh ya. Lalu di bawahnya ini lanjut ke latih model inisialisasi lagi, di mana ada dibagi menjadi decision tree. Decision tree-nya itu digunakan lagi data latih menjadi hasil reduksi PCA. Lalu inisialisasi lagi menjadi model SVM, di mana gamma sama dengan auto. Lalu latih model lagi SVM menjadi data latih hasil reduksi PCA-nya. Terus lanjutnya lagi, di sini kita membatasi sumbu-sumbu X dan Y pada grid plotnya itu, lalu tampilannya ada tampilan di mana setiap titik pada grid menggunakan model decision tree,
SVM dan neural network-nya. Lalu output-nya next ke bawah lagi untuk decision boundary-nya ada tah? Nggak ada lagi ya? Berarti lanjut aja deh kesimpulan, Wak. Oke, mungkin lanjut kesimpulan yang dimana dari keempat model ini kita mendapatkan hasil atau skor yang dimana decision tree mendapatkan hasil yaitu 79%, random forest 81%, SVM 85%, dan yang paling tinggi yaitu neural network yang dimana menghasilkan 86%. Dan dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana atau model apa yang terbaik untuk kasus kali ini, yang dimana yaitu kita dapatkan model yang paling terbaik yaitu neural network dengan 86%. Tapi tapi tadi udah sih, gua udah nyebutin kesimpulan sih. Udah, Aman aja sih udah sebenarnya. sampai segitu aja ya. Biar gue langsung upload nih, udah nggak kabur lagi.